Halo semuanya, para pencinta mainan dimanapun kalian semua berada. Kali ini gue mau nge-review salah satu figur monster yang ada di game Monster Hunter. Salah satu subspesiesnya yaitu subspesies dari Rathalos. Yang mau gue review kali ini namanya Dread King Rathalos. Nah, jadi kurang lebih kayak gini bentuk figurnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan dengan game Monster Hunter. Jadi game Monster Hunter itu semacam game perburuan monster. Itu sudah ada beberapa seri, gue nggak hafal karena gue kebetulan juga nggak main gamenya. Cuma seneng dengan karakter-karakter monster yang ada di game tersebut karena kebetulan gue kan suka banget nih sama yang namanya naga, wyvern, monster-monster segala macam itu. Gue seneng banget dengan figur-figur kayak gitu. Nah, jadi memang dari sisi gamenya gue nggak terlalu ngikutin, tapi dari sisi monsternya gue lumayan sedikit banyak, ya sedikit sih, sedikit tau lah mau tentang monster-monsternya ini, karakternya seperti apa, jenis-jenisnya ada apa aja gitu, sedikit-sedikit gue tau lah. Nah, malam ini gue mau apa, jadi kenapa jadi ngecek sih, jadi belibet gue ngomongnya, mau review Dread King Rathalos ini. Jadi kalau di game Monster Hunter itu ada monster yang paling ikonik tuh yang namanya Rathalos. Nah, Rathalos itu di game Monster Hunter sendiri itu ada beberapa jenis. Ada Azure Rathalos itu warnanya biru. Terus ada Silver Rathalos itu warnanya silver sesuai namanya. Terus ada juga yang Rathalos biasa. Itu warnanya merah, mirip kayak gini. Cuma merahnya sedikit sedikit lebih cerah daripada yang Dread King Rathalos ini. Dan kalau Rathalos yang biasanya itu yang tadi 3 Rathalos yang gue sebut itu, markingnya ini di sini, marking sayapnya ini warnanya hitam. Nah, yang membedakan Dread King Rathalos dengan beberapa Rathalos yang tadi gue sebut itu, kalau Dread King Rathalos itu sisi fisik dari sisi fisik itu dikatakan badannya lebih gede, sedikit lebih besar daripada Rathalos yang biasa. Terus markingnya di sini warnanya lebih ke warna pastel, bukan warna hitam. Terus talon atau kuku yang di sini maupun yang di ekor ini lebih besar daripada Rathalos yang biasa. Terus warnanya lebih gelap. Intinya dari segi fisik sih sebetulnya mirip, hanya memang beberapa yang tadi gue sebut itu yang berbeda kalau misalkan dibandingin sama Rathalos yang biasa. Nah, malam hari ini gue mau review dikit aja sih, karena kebetulan figurnya juga nggak terlalu kompleks juga ya, untuk detail-detailnya. Tapi menurut gue untuk figur Dread King Rathalos ini dengan figur sekecil ini, kurang lebih skalanya kalau dibandingin sama tangan kayak gini ya, lumayan lumayan sekitar satu jengkal, 1,5 lah, 1,5 jengkal. Nah, untuk ukuran figur sekecil ini detailnya menurut gue sudah bagus, walaupun bukan yang paling bagus dari beberapa figur Rathalos yang gue punya. Tapi menurut gue dengan ukuran figur sekecil ini sudah cukup bagus. Nah, kalau misalkan kita mau lihat ini detail di kepalanya, nah ini matanya biru. Terus ciri khas di Rathalos ya, di sininya ada uh, kayak apa sih, mandibula, apa sih nyebutnya, apa sih, kayak pokoknya kayak tanduk di bawah rahang gitulah ini. Terus ada kayak bentuk telinga di rahang bawahnya ini. Terus ada tanduk 3 ini. Nah, ini gigi-giginya untuk figur sekecil ini, giginya termasuk jelas loh. Nah, tuh lidahnya juga kelihatan. Terus duri di dagunya ini juga kelihatan jelas. Jadi untuk ukuran segini detail figurnya menurut gue termasuk oke sih. Terus figur Rathalos ini ketika gue beli ini, posisi sayapnya itu belum kepasang, jadi dua-duanya dicopot. Jadi ini gue reviewnya kondisi udah langsung gue pasang aja lah ya. Nah, ini bisa kita lihat detail-detail sayapnya. Nah, ini dia
Nah kalau di di Dread King Rathalos ini talonnya gede banget. Kalau Rathalos yang biasa tuh nggak segede ini. Nah ini tampak belakangnya. Nah ini tampak belakangnya juga. Kalau yang Rathalos biasa itu dia itu sejauh yang gue tahu itu sirip punggungnya ini, duri-duri punggungnya ini nggak segede gini. Jadi lebih kecil sedikit lah kalau dibandingin yang Dread King ini. Nah ini detail sayapnya, detail kaki termasuk bagus detailnya, walaupun ya kalau dibilang rapi juga mungkin nggak terlalu rapi juga ya. Nah terus ini detail ekornya, detail ekornya kayak gini. Nah yang sedikit mengganjal buat gua di figur ini tuh bagian sambungan ekornya ini loh. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini kalau teman-teman lihat nih kayak apa sih? Kayak kelihatan sambungan banget gitu loh. Jadi kayak nggak menyatu gitu sama keseluruhan ekornya tuh. Jadi kayak bagian yang gada ekornya ini, yang ada durinya ini kayak semacam sambungan, dan ini kelihatan banget nih. Ini sih yang menurut gue sedikit mengurangi estetik detailnya dari figur ini sih. Tapi untuk sisanya sih bagus. Nah, figur Rathalos ini biasanya disebutnya figur builder kalau nggak salah. Figur builder Rathalos, dan ini ada untuk Capcom. Ini kan produksinya Capcom ya, terbitannya Capcom. Ini Capcom Monster Hunter ini dia ngeluarin beberapa seri, kalau nggak salah tuh ada sampai 18 atau berapa. Gue kebetulan memang nggak hafal juga, mungkin ada yang tahu bisa komen di kolom komentar di bawah. Nah figur builder ini banyak jenis monster yang dijual dalam bentuk figur builder dengan ukuran yang kurang lebih mirip-mirip. Nah untuk yang Dread King Rathalos ini gue kebetulan belum tahu ini seri yang nomor berapa, tapi kurang lebih untuk figur builder Capcom Monster Hunter itu produknya kurang lebih dapatnya bakalnya ukuran segini, dan pasti bakal dapat stand yang bentuknya kayak gini, mirip stand Gundam ya, kayak gitu. Nah untuk paket pembelian yang gue beli ini, kebetulan gue belinya second tapi second like new ya. Ini gue beli di harga berapa yang mana tuh? Kalau nggak salah di 385.000. Itu gue dapat ini jelas figurnya, terus dapat standnya sama penyangganya. Karena ini posisi Rathalosnya kan pose dia lagi terbang kan, lagi lepas landas. Jadi kita pasang di sini. Ini ada lubangnya. Nah lubangnya ini dia sudah dibentuk pola. Dibentuk pola. Aduh ini kenapa jadi susah ya? Ya intinya kalau kalian punya ini, kalian bakal tahu lah bahwa ini bisa dipasangnya posisinya cuma kayak gini doang nih, nggak bisa kayak gini atau miring kayak gini atau apa, tapi posisinya selalu yang posisi ke atas gini. Sebentar. Nah posisinya selalu yang kayak gini nih, karena kebetulan memang posenya dia kan pose kayak baru lepas landas kan, jadi standnya juga di setting bentuknya menyesuaikan dengan alur tubuhnya dia. Itu mungkin yang bisa gue share ke teman-teman semua. Intinya figur ini bagus, dan masalah langka apa enggaknya gue kurang paham ya. Mungkin nanti teman-teman yang lebih tahu bahwa ini figurnya termasuk langka apa enggak, ini bisa komen di kolom komen di bawah. Tapi sejauh yang gue tahu sih, gue nyari ini di Tokopedia sama di Shopee sih nggak terlalu gampang ya. Jadi kebetulan jarang juga. Sejauh yang gue tahu sih, waktu gue masukin kata kuncinya Rathalos di kolom searchingnya, kolom pencariannya, itu jarang ada yang ngejual Dread King ini. Jadi mungkin kalau menurut gue pribadi ini mungkin ini termasuk figur yang kategorinya rare item sih.
cukup worth it buat dikoleksi, karena itu tadi gue bilang untuk ukuran figur sekecil ini detailnya lumayan mantap. Dan gue suka dengan apa ya, dengan naga tipe wyvern gini yang posisinya lagi terbang, jadi sayapnya ngebentang, itu kayak berasa gagah aja sih. Walaupun gue tetap suka dengan figur wyvern yang pose apapun, tapi kalau misalkan disuruh milih sih, gue prefer dengan figur naga ataupun wyvern yang posisinya dia lagi, entah dia lagi terbang atau lagi ngebuka sayapnya, karena menurut gue tuh kayak ngerasa jadi apa ya, jadi gagah aja sih sosoknya gitu. Gitu paling review dari gue. Kalau misalkan menurut kalian ada yang kurang dari review gue, mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Nanti kita ketemu lagi di video review gue yang selanjutnya. Terima kasih semuanya, bye.